Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gani Fadilah. Saya dari kelas TI 2A nomor absen 22, NIM 19417201112. Saya dari kelompok 2. Di sini kelompok saya membuat sistem informasi jalan tol, dan saya kebagian job desk untuk membuat footer dan halaman kontak us. Dan footer ini saya akan munculkan di semua halaman yang ada di website sistem tol informasi jalan tol tersebut. Jadi pertama di sini saya membuat kelas footer. Di sini seperti yang saya lakukan ini untuk membuat kelas footer. Di sini saya sudah menggunakan template footer. Jadi saya tinggal mengganti isi dari footer tersebut untuk menyesuaikan dengan sistem informasi jalan tol dari websitenya. Jadi saya mengganti seperti ini URL-nya untuk setiap klik dalam tulisan berita, seperti contoh ini berita tol. Jadi setiap klik berita terbaru tol ini akan menuju ke link tersebut, ke seperti berita tol, taksir tol, sama kontak us. Dan di sini saya juga menambahkan ikon-ikon seperti media sosial dari sistem tol tersebut. Tapi di sini sistem informasi tol ini masih belum mempunyai media sosial, jadi saya mengambil dari link dari Jasa Marga. Ya, dari Twitter, Instagram, Facebook, sama Pinterest. Setelah saya membuat itu, dan ini hasilnya. Nah, seperti ini. Seperti yang saya buat tadi, yang sudah ada. Jadi saya tinggal mengganti dan merubah untuk footernya. Seperti ada berita terbaru tol, cek harga tol. Nah, ini bisa diklik untuk pindah ke halaman berikutnya. Dan ini ada privasi policy dan lain-lainnya ini. Dan saya akan mencoba untuk ikon-ikon yang sudah saya buat linknya. Jadi saya setelah klik link ini, klik ikonnya akan menuju ke link Jasa Marga, contoh yang di Twitter. Kita tunggu, jadi akan muncul seperti di gambar ini lah. Seperti ini akan menuju ke linknya. Ini isinya. Jadi selanjutnya kita coba lagi di Instagram, ikon Instagram. Ini juga bisa. Nah, ini contoh isinya. Setelah itu saya membuat CSS sama Bootstrap sama JS-nya. Ini saya menambahkan saja di file app.blade.php ini untuk penggunaan footernya. Jadi saya menambahkan di public asset seperti CSS, saya namai dengan footer style CSS ini, dengan bootstrap-nya juga. Di situ saya menambahkan font dari internet. Jadi saya tinggal copy linknya saja untuk membuat link tersebut bisa digunakan untuk font di dalam footernya tersebut. Di sini saya juga ada JS. Ini mengambil dari template yang footernya tadi. Saya saya naruh pada public assetnya Laravel. Dan di file Baseblade ini saya juga menambahkan include footer untuk bisa muncul di setiap halamannya. Seperti ini untuk mengambil dari yang di file tersebut. Dan selanjutnya saya membuat kontak us. Di sini saya membuat kontak us, saya menambahkan konten untuk kontak us ini seperti membuat form, terus lalu saya juga menambahkan untuk setelah form itu saya akan mengirimkan form pengisian pengaduan itu ke email. Dan ini saya masih menggunakan email saya. Jadi setelah mengisi email tersebut nanti akan muncul ke status kalau jika email tersebut akan masuk seperti ini. Jadi ini formnya ada nama, email, nomor telepon, subjek, juga pesan yang akan dituliskan nanti. Dan di sini ada klik tombol send. Setelah dari kontak blade saya membuat lagi controller untuk fungsinya itu show contact form. Di sini saya show contact form ini digunakan untuk memunculkan halaman dari kontak us-nya sendiri, contactblade.php itu. Lalu saya membuat fungsi lagi send mail. Ini untuk mengirimkan form
inputan form yang ada di kontak us untuk dikirimkan ke email. Di sini saya masih menggunakan email saya karena sistem tol tersebut, website sistem tol masih belum punya email, nanti mungkin dibikinkan. Ini masih saya coba ke email saya dengan menggunakan 5 value seperti nama, email address, phone, subject, dan message. Dan di sini saya menggunakan bantuan dari PHP Mailer. Ini saya menggunakan dari library dari Laravel-nya sendiri. Jadi sudah dimudahkan dari framework Laravel. Selanjutnya saya membuat pengaturan server. Di sini saya menggunakan server Gmail dengan username, email saya, passwordnya dengan password saya. Di sini saya tutupi passwordnya. Dan di sini juga bisa menggunakan apapun selain email juga bisa. Seperti contohnya Yahoo. Kalau Yahoo tinggal mengganti SMTP secure-nya itu mengganti jadi TSL. Atau bisa yang lainnya juga bisa. Dan kalau ingin mengganti dari emailnya menjadi Yahoo, harus mengganti portnya juga supaya nanti bisa menuju ke alamat yang akan dituju seperti email ini. Kan pasti punya port sendiri-sendiri masing-masing. Dan selanjutnya di sini ada set from, add address sama add reply to. Ini akan masuk ke dalam bagian yang yang keluar namanya di bagian, jika ada drop down di bagian pesan email Gmailnya langsung. Dan setelah itu saya membuat isian dari pesan email tersebut. Saya menggunakan isian input message tadi untuk jadi body halaman email. Dan di sini juga ada status. Status ini akan muncul ke dalam kontak blade jika email tersebut sudah masuk ke dalam Gmail saya. Ini untuk statusnya akan muncul pada halaman kontak blade.php tersebut. Jika tidak masuk, nanti akan muncul pesan di bawah ini, message could not be sent, dan terjadi error nantinya kalau jika ada yang kurang dan tidak ada inputan yang dimasukkan sesuai dengan yang dimau. Setelah saya membuat halaman kontak us, ini hasilnya seperti yang kita coba untuk mengisikan inputan seperti ini. Kita beri nama Suprantio Gmail. Saya coba isi dengan uji coba email dengan pesan keluhan website sistol ini. Terima kasih. Saya coba send, itu akan muncul ke email saya. Nah, nanti akan muncul status seperti ini. Terima kasih. Ini jadi tandanya sudah bisa diterima ke email saya. Jadi kita refresh dulu. Saya refresh. Nah, ini akan muncul. Nah, ini pesannya. Isi coba lah. Ini pesan yang ini. Nah, ini tadi yang jadi address from add reply ini akan muncul di sini. Dan untuk route-nya itu saya menggunakan route get untuk memunculkan dahulu kontak us-nya. Terus lalu setelah saya memunculkan, setelah input itu saya post ke email saya dengan route lagi dengan nama route post kontak GOM controller class send email. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.